Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk di materi tentang konsep ketuhanan, tinjauan hakikat dan historis. Materi pertemuan ketiga di Politeknik Negeri Bandung, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, kita mulai saja. Eksistensi Tuhan adalah salah satu masalah paling fundamental manusia, karena penerimaan maupun penolakan terhadapnya memberikan konsekuensi yang fundamental. Alam luas yang diasumsikan sebagai produk sebuah kekuatan yang maha sempurna dan maha bijaksana dengan tujuan yang sempurna berbeda dengan alam yang diasumsikan sebagai akibat dari kebetulan atau insiden. Manusia yang memandang alam sebagai hasil penciptaan Tuhan, maha bijaksana adalah manusia yang optimis dan bertujuan. Sedangkan manusia yang memandang alam sebagai akibat dari serangkaian peristiwa acak atau chaos adalah manusia yang pesimis, nihilis, absurd, dan risau akan kemungkinan-kemungkinan yang tak dapat diprediksi. Umat manusia memang sejak awal kehadirannya di atas pentas sejarah telah memberikan nama yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa yang digunakan masing-masing kepada kausa prima alam keberadaan. Orang Persia menyebutnya Yazdan atau Khoda. Orang Inggris menyebutnya Lord atau God. Kita menyebutnya Tuhan atau Sang Hyang. Dialah Tuhan Maha Sempurna, kepercayaannya pada yang adikodrati merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, baik terbentuk dalam sebuah lembaga transendental yang disebut agama maupun tidak diagamakan. Kendati demikian, konsep dan keyakinan tentang Tuhan telah berkembang dan terpecah dalam beberapa aliran ketuhanan. Tuhan sejak babad pertama peradaban sampai sekarang telah menjadi objek pengimanan dan penolakan. Manusia sebelum dibagi dalam kelompok agama, bahkan sebelum dibagi dalam kelompok monoteis dan politeis, telah terbagi dalam dua aliran besar, yaitu ateisme dan teisme. Nah, berikut sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Sengaja saya paparkan ada dua pemikiran. Yang pertama ada pemikiran Barat, yang kedua pemikiran Islam. Teori ketuhanan dalam pemikiran Barat berangkat dari teori evolusionisme yang pada awal mulanya dikemukakan oleh Max Muller, Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Sippens. Kemudian kedua, pemikiran Islam sudah jelas bagi kita Muslim ya, bahwa terkait tentang konsep ketuhanan nampaknya tidak banyak pertanyaan. Karena imanlah yang kemudian dihadirkan dalam kita orang yang beragama Islam. Dalam keyakinan kita bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan yaitu Allah Subhanahu wa taala, tiada lain selain Dia. Nah, berikut pemikiran barat ya, bagaimana teori-teori konsep ketuhanan yang berasal dari beberapa kepercayaan berikut. Yang pertama ada dinamisme. Apa itu dinamisme? Pola kepercayaan manusia terhadap adanya kekuatan yang maha dahsyat yang berpengaruh dalam kehidupan. Kekuatan tersebut diyakini bersemayam dalam benda-benda. Nah, ini percaya pada benda-benda yang disinyalir memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Kemudian yang kedua ada animisme, pola kepercayaan masyarakat terhadap roh gaib yang diyakini memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Nah, ini lebih kepada percaya kekuatan roh-roh gaib. Itu disebut dengan animisme. Yang ketiga ada politeisme. Politeisme ini yaitu pola kepercayaan terhadap dewa-dewa. Dan yang keempat ada henoteisme, pola kepercayaan yang diusung atas motif ketidakpuasan atas keberadaan dewa-dewa yang jumlahnya banyak, sehingga diperlukan pengkultusan terhadap beberapa dewa saja. Nah, ini lebih khusus lagi dari politeisme. Yang terakhir ada monoteisme, konsep kepercayaan terhadap satu Tuhan. Nah, inilah agama Islam, kita percaya bahwa Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana Islam memandang sekaligus pemikiran Islam? Nah, kita lihat karena kita adalah Muslim, kita beragama Islam, landasan yang kita gunakan adalah Al-Quran ataupun hadis. Dalam Al-Quran biasanya kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata lain selainnya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Jadi penamaan kata Tuhan
ya dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah. Seperti misalkan kalimat ilah dalam Al-Qur'an atau kata ilah itu dirujuk atau merujuk kepada pengertian bisa menyebut berhala, hawa nafsu dan dewa. Sementara kata Allah ini penghususan, tidak dimiliki oleh kata selainnya. Bahkan kalau kita lihat dari sisi kemujizatan kalimat atau lafaz Allah itu kan terdiri dari kata huruf alif, lam, kemudian ha. Ternyata menurut para ulama kebahasaan, kalau saja dihilangkan satu per hurufnya atau satu demi hurufnya, maka akan tetap kembali merujuk kepada Allah. Kita contohkan misal, Allah dihilangkan alifnya menjadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu tetap merujuk kepada Allah. Kemudian lam yang pertama dihilangkan menjadi lahu. Lahu ma fis sama. Itu pun merujuk kepada Allah. Kemudian lam yang terakhir dihilangkan tinggal huruf hu. Itu pun sama ternyata. Hu itu domir ya, kata pengganti yang kalau kita lihat para ulama tasawuf, ya tasawuf itu ketika berzikir ada yang mengucapkan hu dan itu adalah berarti huwa itu huwa yang artinya dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahsyat ya, dari sisi penamaan lafaz Allah saja ini tidak bisa kita bandingkan dengan penamaan lafaz-lafaz yang lainnya, Tuhan-Tuhan lainnya di versi agama-agama tertentu. Nah itu ya, jadi keistimewaan sekaligus kemujizatan dari lafaz Allah. Jadi setiap hurufnya akan tetap merujuk kepada Allah yang sama. Perkataan Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob. Nah biasanya dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat Rob ini dalam bahasa Arab merujuk pada interpretasi ulama terhadap Quran Surat Al-Jasiyat ayat 23, Al-Qasas 38 yang di dalamnya termaktum kalimat ilah atau Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat ilah sendiri dalam Al-Quran yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri, dan mengharapkannya kepadanya tempat berserah ketika ke dalam kesusahan. Tuhan dalam Al-Quran, sehingga dari informasi yang didapat dalam Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah. Dan kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi, melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah. Hal ini berarti konsep tauhid telah ada sejak datangnya Rasul Adam di muka bumi. Esa menurut Al-Quran adalah esa yang sebenarnya esa, yang tidak berasal dari bagian-bagian dan tidak pula dapat dibagi menjadi bagian-bagian. Keesaan Allah adalah mutlak, ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Allah punya sifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapannya. Nah, kita kadang kan bersahadat ya siang dan malam misalkan dalam sholat, tetapi belum menempatkan Allah sebagai prioritas utama. Kadang kita masih mentuhankan jabatan, kadang kita masih mentuhankan nafsu kita ya, sehingga perlu kita perbaiki detik, menit ke menit terkait tentang bagaimana Allah dijadikan sebagai prioritas. Konsep kalimat la ilaha illallah yang bersumber dari Al-Quran memberi petunjuk bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari Tuhan yang selain Allah dan hal itu akan kelihatan dalam sikap dan praktik menjalani kehidupan. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Nah, jadi dari hasil pemikiran terhadap konsepsi Tuhan ini melahirkan berbagai ilmu dalam Islam. Ada ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin yang di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis dengan pendekatan kontekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Sedang sebagian umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kontekstual dengan tekstual sehingga lahir aliran yang bersifat antara liberal dengan tradisional. Baik, kita lihat sepintas tentang corak pemikiran Islam tentang ketuhanan. Ada yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim serta menekankan pemakaian akal pikiran. Jadi akal ini dominan bagi kalangan Mu'tazilah. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mumin. Ia berada di antara posisi mumin dan kafir, manzilah bainal manzilatain. Itu ya contohnya.
Kemudian yang kedua ada Qadariyah. Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak atau berbuat. Manusia sendiri yang berkehendak apakah ia kafir atau mukmin, hal itu menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi menurut versi Qadariyah ini bahwa manusia itu punya kebebasan yang mutlak. Tidak ada atau kecenderungan atau campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Qadariyah. Yang kedua Jabariyah, ini sebaliknya. Merupakan pecahan dari Murji'ah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Jadi manusia ibarat wayang, mau ngapain harus tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi usaha manusia begitu sangat minim, ya. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Itu menurut versi Jabariyah. Nah, terakhir ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Corak pemikiran ini berpendapat berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi di antara keduanya tidak full bahwa eh, perbuatan manusia itu dominan tanpa ada peran Allah, tidak juga peran Allah dominan ya tanpa adanya perbuatan manusia. Jadi ada di tengah-tengah. Kita pengen sukses, kita usaha ya, usaha kita yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang antara usaha manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, berikut daftar rujukan yang bisa dijadikan rujukan dalam materi yang telah saya paparkan. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat sekaligus memberikan hazanah keilmuan tentang mengenal konsep ketuhanan. Terima kasih, semangat terus, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.